tanpa para ulama ini, Ustaz. Tanpa madhab ini. Pokoknya ikut Al-Quran hadis dikit. Gak usah diperpanjang. Artinya di sini ditekankan untuk bahwa kita boleh lah untuk mencari komparasi atau belajar dengan yang lain dalam memahami keagamaan. Nah, selama ini yang dipahami oleh Wahabi, kalau dia sudah bilang hitam, hitam. Sudah bilang putih, putih. Saya bisa ke sini kalau nggak wasilah beliau, nggak bisa saya ketemu antum. Apalagi ketemu dengan Rasulullah. Kan seperti itu kan? Bener nggak? Pokoknya Ayo coba ngomong ya. Pokoknya Nanti dulu, sabar dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, selamat sore. Ini kita masih ditemani oleh Bina Damai Indonesia. Kali ini kita akan menanggapi satu video yang sedang viral. Dalam video tersebut nampak seorang yang berjenggot panjang, tapi jidatnya nggak terlalu hitam nih. Nggak tahu juga celananya cingkrang atau enggak. Cuman kalau dari ideologinya kita sudah tahu lah bahwa dia itu arahnya sudah ke sana lah, ke aliran garis ekstrim, garis keras. Jadi awalnya dalam video itu ada seorang yang berdiskusi santai dengan dua santri yang masih kecil. Tapi dalam diskusi itu terlihat bahwa orang yang berjenggot panjang ini sangat emosi ketika menjelaskan tentang masalah tawasul, ketika menjelaskan masalah tentang bid'ah. Emosinya langsung ngegas pokoknya. Langsung sambil gebrak-gebrak meja. Prek. Sedangkan si dua santri ini masih tetap santai. Sampai si Wahab Coy ini bilang ke dua santri ini, silahkan kamu panggil ustadznya, silahkan kamu panggil kiai kamu, datangkan ke sini, kita debat. Nah, beberapa hari yang lalu itu ada video, ternyata sang kiainya atau ustadznya itu menghampiri ustadz Wahabinya ini, dan disitulah berdebat. Ternyata memang nyata bahwa orang Wahabinya ini dia langsung emosi, menjelaskan masalah tawasul, masalah bid'ah, semuanya langsung disesat-sesatkan, termasuk ustadz dan kiainya itu yang datang itu langsung di depannya itu langsung disesatkan. Jadi kita terbuka ya di sini bahwa aliran Wahabi ataupun gerakan-gerakan ekstrim yang ada di Indonesia ini sudah nyata, dia sudah tidak mau sembunyi-sembunyi. Apalagi dia di depan kamera langsung, di depan orangnya langsung dia mengatakan Anda ini sesat. Jadi Batas Radikal dan Bina Damai Indonesia ini sedang memantau gerakan-gerakan ini. Kira-kira komentarnya dari Bina Damai apa ini? Nasihat untuk para subscriber dimanapun. Begini ya, ini lagi-lagi terkait dengan pola pikir gitu loh. Semuanya kehidupan manusia itu kan tergantung bagaimana cara berpikirnya gitu loh. Kalau dia melihat sesuatu itu luas, ya maka akan ini gitu loh, akan lebih luas melihat sesuatu itu gitu loh. Artinya melihat permasalahan itu tidak ABC lah, tidak hitam putih gitu loh. Tapi kalau cara berpikirnya cupret seperti mereka orang-orang Wahabi ini, sempit lah gitu. Ya itu yang terjadi adalah salah benar, hitam putih gitu loh. Nah biar nggak begitu ya harus lebih banyak bergaul lah gitu loh. Pikniknya harus harus piknik intelektualnya, melalui guru-gurunya, ya jangan itu saja gitu loh. Harus relasinya itu harus lebih diperluas lagi biar wawasannya lebih nambah itu. Relasi dalam hal berguru, relasi dalam membaca gitu loh. Jadi biar lebih mengetahui seperti apa sih pemikiran orang lain gitu. Saya baru ada curhatan juga dari senior saya, yaitu Saidiman Ahmad itu. Dia yang aktif di lembaga dulu di JIL lah, Jaringan Islam Liberal, terus sekarang di lembaga survei gitu. Dia sama seperti saya sebenarnya di HMI itu mengajarkan NDP, nilai-nilai dasar perjuangan kalau di HMI itu dalam pelatihannya. Nah, suatu waktu dia diundang oleh orang-orang kami
Oke. Kami itu underbrow-nya PKS lah. Iya. Kami itu Kesatuan Mahasiswa Muslim Indonesia. Yang saya juga termasuk di situ sebenarnya, ikut apa namanya? Kalau di HM itu LK-nya lah gitu. Ikut pelatihannya. Saya juga ikut dulu. Nah, dia mengundang Saidiman Ahmad ini untuk berbicara pemikiran pembaharuannya Nurholis Majid. Ya. Yang notabene selalu diserang oleh orang-orang kami ini, orang-orang Ikhwanul Muslimin ini. Nah, di situ dalam ceritanya Saidiman Ahmad ini menjelaskan bahwa Nurholis Majid ini sebenarnya sangat religius dan sangat memperjuangkan tentang syariat-syariat Islam. Nah, ketika Saidiman menjelaskan begitu, dia merasa orang-orang yang pendengarnya itu kok bisa ya? Kok Cak Nur atau Nurholis Majid kok seperti itu gitu loh. Padahal di luar sana dia selalu dikritik gitu loh, dihujat begitu loh. Bahkan banyak yang mau membunuh gitu loh. Iya. Nah, dari cerita ini maksud saya ingin mengatakan bahwa ketika orang sudah tertutup untuk mengetahui pengetahuan orang lain, tertutup untuk mengetahui pemikiran orang lain, atau dalam artian enggan lah untuk mengetahui orang lain bahwa pemikiran orang lain itu pemikiran mazhab-mazhab lain selain yang dia paham, selain dia yakini itu salah gitu. Ketika sudah begitu, maka ya yang ada adalah dia wajib dibunuh, dia halal darahnya gitu loh, dia salah gitu loh, dia sesat begitu. Karena apa? Karena dia sudah dihijab oleh keengganan untuk tidak mempelajari pemikiran orang itu gitu loh. Iya. Padahal pemikiran orang itu sebenarnya sama dengan pemikiran yang dia dapat gitu loh, pemikiran dia gitu loh. Hanya saja ya itu terhalang oleh isu-isu di luar sana yang mengecap bahwa itu sesat gitu. Seperti itu. Jadi ibaratnya geng-geng mereka ini seperti beragama seperti memakai kacamata kuda ya. Betul. Dia itu. beragama fokus pada satu jalur aja, Iya. tidak melirik ke kanan ke kiri, tidak berburu dengan yang lain, fokus sama satu turunan. Iya. Padahal turunan ini belum tentu juga diajarkan oleh Nabi gitu. Jadi karakter orang Wahabi ini kan satu, dia tidak mau berpaling ke pemikiran lain gitu, ke mazhab lain. Berarti kan dia tertutup, menutup diri dari segala pemikiran orang-orang yang tidak sealiran dengan dia, yang tidak sepemahaman dengan dia. Ini kan yang paling parah tuh ini loh gitu loh. Dengan menutup diri ini, maka yang lahirlah yang kedua menyalahkan. Menyalahkan yang lain itu gitu loh. Termasuk ya menyalahkan filsafat. Bukannya menyalahkan lagi, tapi mengharamkan ya, mengharamkan filsafat dan segala bentuk turunan dari filsafat itu, menyalahkan tasawuf dan segala bentuk ritual yang ada di dalam tasawuf itu semua diharamkan begitu loh. Bahkan termasuk teologi juga sebenarnya kan, teologi yang tidak keyakinan dengan dia, sepemikiran dengan orang-orang Wahabi ini, dengan yang jalurnya itu jalur Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, terus ke Muhammad bin Hanbal, ya tidak disetujui gitu loh. Artinya sesat gitu loh. Iya. Begitu. Padahal jelas kan yang namanya ya semua ulama-ulama pada masa Muhammad bin Abdul Wahhab atau Muhammad Ibnu Taimiyah itu berbeda pandangan, tetapi tidak sampai menyesatkan itu gitu. Ya namanya jalurnya, kalau Wahabi saya tegas mengatakan di sini bahwa Wahabi itu ya jalurnya jalur Khawarij gitu loh. Iya. Yang banyak orang kalangan mengatakan bahwa Wahabi saat ini termasuk di Indonesia juga ya neo Khawarij. Walaupun gitu mereka mengklaim dirinya itu sebagai pengikut salaf. Iya. Salafus soleh katanya.
Ya kurang solehnya apa kalau dikatakan soleh ya Muhammad apa namanya Abdurrahman bin Muljam itu Hafal Quran. hafal Quran gitu dan kawan-kawannya lah yang Amr siapa gitu yang membunuh Amr bin As itu yang mau membunuh Amr bin As yang juga yang mau membunuh Muawiyah gitu itu semuanya orang-orang hafiz gitu loh orang-orang yang memang mempelajari agama, mempelajari Al-Quran dan hadis itu secara tekun begitu loh, sampai jidatnya hitam gitu loh, dan sampai botak begitu loh. Gitu, tapi ya itu gitu, karena cara berpikir mereka tidak terbuka, hanya mengikuti apa yang dia yakini saja gitu loh, tidak mengikuti pendapat orang lain di luar keyakinannya, maka yang terjadi adalah pembunuhan itu gitu loh. Iya. Rela dan sangat kejam gitu loh menebas kepalanya Ali bin Abi Thalib kan begitu loh. Itulah Begitu. bahayanya fanatik dalam beragama. Tentu ini tidak sesuai dengan pengikut-pengikutnya Nabi Muhammad SAW, termasuk penggagas mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i yang tentu menekankan dari awal, beliau mengatakan ra'yi shawabun yahtamili khoto wa ra'yu ghairi khotoun yahtamilu shawab. Ya, betul. Pendapatku bisa saja benar, tapi ya tidak menutup kemungkinan untuk merambat ke arah yang salah. Tapi pendapat selainku salah, bisa jadi dia benar. Artinya di sini ditekankan untuk bahwa kita bolehlah untuk mencari komparasi atau belajar dengan yang lain dalam memahami keagamaan. Nah, selama ini yang dipahami oleh Wahabi, kalau dia sudah bilang hitam, sudah bilang putih, sehingga dalam video itu, waduh, udah ngegas banget itu, udah hampir mau mukul. Udah tingkat ke ekstremannya. Ya, memang mereka itu orang-orang Wahabi itu menurut saya aneh. Aneh dalam cara berpikir, terutama aneh dalam cara berpikirnya gitu. Mereka mengikuti salaf, tapi salafnya yang mana? Salaf sendiri tidak melakukan. Salafnya itu mungkin satu orang gitu. Salaf kan banyak begitu loh. Sahabat Nabi itu kan banyak gitu loh. Iya. Dan Nabi pun gitu loh. Ketika melakukan suatu ibadah itu tidak monoton seperti itu. Misalnya ketika sholat. Dalam satu waktu Nabi sholat dengan apa? Dengan tangan diangkat seperti ini misalnya kalau takbiratul ihram. Tapi di satu kesempatan lain juga tidak seperti ini juga, agak pendek misalnya begitu. Bahkan ada juga yang enggak ngangkat tangan gitu. Makanya misalnya dalam sholat yang kita mazhab inilah gitu. Mazhab Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki itu ya takbiratul ihram aja beda-beda itu karena memahami itu gitu loh. Bahkan misalnya apalagi kalau di Syiah misalnya ya sedakep enggak gitu loh. Kayak begitulah modelnya begitu. Ya begitulah intinya, wahai para subscriber dimanapun berada, hati-hati sama orang-orang yang enggan mau berdiskusi bareng, duduk bareng, dan apalagi mereka benar-benar tertutup, tidak mau mendengarkan pandangan orang lain, selain yang ada di kelompoknya selalu salah, selain yang ada di kelompoknya dikatakan selalu bid'ah, bahkan sampai dikafir-kafirkan. Wah, itu sudah tanda-tanda mereka ini adalah penerus Khawarij atau neo Khawarij yang ada di zaman kita sekarang. Dan jangan sampai juga sebenarnya kita menolak mereka mentah-mentah. Kalau kita menolak Wahabi secara mentah-mentah, tidak mengadopsi tidak menerima bahwa di dalam mereka juga ada sebuah kebenaran, kita tidak ubahnya seperti Wahabi juga gitu loh. Yang menolak pemandangan lain. Makanya saya secara pribadi selalu membaca buku-buku mereka gitu loh. Salah satunya bukunya Muhammad bin Abdul Wahab, ya buku tauhidnya, buku yang terbaru buku yang kita beli, Kashfus Syubhat gitu. Kashfus Syubhat. Nah, itu kita baca itu pengen tahu seperti apa sih gitu loh. Ternyata memang di situ ada yang tidak sesuai sama kita, ada juga yang sesuai gitu loh. Jadi kita sebagai orang yang yang menolak mereka, tapi ya jangan semuanya gitu loh. Kalau saya secara pribadi tidak menolak mereka semuanya karena ya mereka juga ada sisi benarnya. Ada sisi benarnya gitu loh. Tapi kebanyakan benar apa salah nih?
Ya itu bisa dilihat lah gitu. Kita bisa pelajari gitu apakah lebih banyak salah apa lebih banyak benarnya gitu. Itu tergantung bagaimana kita melihatnya. Ya, itulah guys yang dapat kita diskusikan pada video ini. Itu aja mungkin ya. Oke. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.